5 tahun sudah pasangan Gubernur Syahrul Yassin Limpo dan Wagub Agus Arifin Nukmang memimpin Sulawesi Selatan. Memang 5 tahun adalah rentang waktu yang teramat singkat untuk membawa perubahan secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dibangun dengan berfokus pada mensejahterakan masyarakat dalam berbagai segi kehidupan, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai titik sentral pembangunan. Di sektor pendidikan, Gubernur Syahrul Yassin Limpo mengkoordinasikan program pendidikan gratis tingkat provinsi sejak 2008. Provinsi pertama di Indonesia bekerja sama dengan seluruh 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi ini. Pemprov Sulawesi Selatan juga memperhatikan aspek peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik sehingga berimplikasi pada peningkatan kualitas belajar mengajar. Gubernur Syahrul Yassin Limpo juga berhasil memobilisasi kerjasama dengan seluruh kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan sehingga terwujud kerjasama pendanaan pendidikan gratis dengan komposisi 40% dari provinsi dan 60% dari kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Harmonisasi kerjasama ini telah memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi lebih dari 1,5 juta siswa usia sekolah seprovinsi Sulawesi Selatan. Dampaknya, persentase kelulusan ujian siswa sesuai standar nasional terus meningkat hingga melewati angka 99% pada tahun 2011. Setiap tahunnya, Provinsi Sulawesi Selatan menyekolahkan tidak kurang dari 1.000 warganya untuk meraih gelar S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Sejak 2008 pula, Pemprov Sulawesi Selatan bekerja sama dengan kota dan kabupaten se-Sulawesi Selatan menjalankan program kesehatan gratis khususnya bagi masyarakat miskin di lebih dari 25 RSUD yang tersebar seantero Sulawesi Selatan. 40% anggarannya ditanggung oleh pemerintah provinsi, sehingga masyarakat tak harus ambil pusing lagi untuk mempertaruhkan kesehatannya. Jutaan warga Sulawesi Selatan telah memanfaatkannya. Tidak ada lagi istilah orang miskin dilarang sakit. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan 8,64% saat ini, salah satu langkah Pemprov adalah dengan memacu terbentuknya lebih dari 100 unit koperasi wanita, sehingga pada tahun ini secara total diharapkan terdapat 400 koperasi wanita yang produktif. Keberpihakan ekonomi kerakyatan dan peranan wanita akan semakin meningkat. Meski sempat mendapatkan tantangan atas turunnya tingkat produktivitas perkebunan kakao sebagai primadona perkebunan Sulawesi Selatan, namun tidak membuat patah semangat Pemprov Sulawesi Selatan dalam mengembalikan kejayaan kakao Sulawesi Selatan. Upaya itu diwujudkan melalui penanaman 18 juta pohon kakao sejak 2009 hingga 2012 oleh Pemprov bersama petani. Diimbangi dengan program pembinaan kakao melalui intensifikasi di area seluas 80.000 hektar dan sistem sambung samping sebagai bentuk rehabilitasi seluas 60.000 hektar, diharapkan dalam 3 tahun ke depan akan mendatangkan pendapatan hingga 11 triliun. Permen coklat yang kita makan sangat mungkin ditanam dari tanah Sulawesi Selatan, bukan dari Swiss. Di bidang ketahanan pangan, Pemprov Sulawesi Selatan bahkan telah mampu memberikan pasokan beras bagi 17 provinsi lain di Indonesia. Bahkan atas prestasinya tersebut, Gubernur Syahrul Yassin Limpo mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sulawesi Selatan juga telah menambah daya dukung kelistrikan melalui penambahan kapasitas listrik hingga menjadi 1.150 MW pada tahun 2012. Tidak ada lagi kalimat Sulawesi Selatan kekurangan strum di masa mendatang. Listrik di Sulawesi Selatan siap melayani berbagai proyek yang membutuhkan ketersediaan energi listrik. Pertumbuhan ekonomi yang kini dirasakan Sulawesi Selatan juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka tabungan masyarakat. Jumlah tabungan di seluruh Sulawesi Selatan pada tahun 2008 baru mencapai 28 triliun rupiah. Dan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 48 triliun rupiah.
Inilah potret ketercapaian pembangunan Sulawesi Selatan. 119 penghargaan telah diraih Pemprov Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Masih banyak target-target yang ingin diraih oleh Pemprov Sulawesi Selatan di berbagai sektor. Dengan satu tujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal di segala sektor. Inilah berbagai upaya yang kami cita-citakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan mensejahterakan. Pemerintahan yang selalu berpihak kepada rakyat, pemerintahan yang menyediakan pendidikan yang menjanjikan untuk masa depan rakyat, pemerintahan yang mampu membangun ekonomi sebagai kekuatan dasar kehidupan, pemerintahan yang mampu mengedepankan agama dan ketertiban dari peradaban, dan pemerintahan yang menjalankan politik yang tetap sejalan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagi kami, menjadi pemerintah adalah sebuah ibadah yang harus dijalankan dengan ikhlas. Amanah itulah yang terus membuat kami mengelola Sulawesi Selatan dengan bersih hingga kini. Bantu kami dalam mewujudkan amanah itu hingga tuntas di periode kedua nanti.